Dor, hai guys, lagi rame nih aksi teror yang dilakukan ke kantor Tempo ya. Jadi terdapat dua teror yang dikirimkan ke kantor media Tempo. Yang pertama adalah kepala babi, lalu yang kedua adalah tikus ya, yang palanya sudah terpotong. Dan di saat masyarakat heboh terkait adanya dugaan teror ini, Kepala Komunikasi Kepresidenan Pak Hasan Nasbi justru membuat pernyataan yang menurut gua jelas-jelas blunder. Karena beliau seharusnya bertugas untuk menjadi penjembatan ya antara pemerintah dengan baik itu wartawan maupun masyarakat. Penjembatan di sini dalam hal komunikasi sesuai dengan bidang yang dikerjakan oleh beliau. Tapi beliau justru malah bercanda ya dengan mengatakan kepala babinya dimasak saja. Ini jelas adalah pernyataan yang terkesan meremehkan situasi. Iya, walaupun Pak Hasan Nasbi sudah melakukan klarifikasi ya, dengan mengatakan bahwa kalimat dimasak saja itu adalah respon terhadap sikap Francisca yang adalah seorang wartawati Tempo yang terlihat santai. Tapi kan tetap aja netizen udah terlanjur marah. Nah, di video ini kita akan membahas siapa sih yang melakukan teror kepada media Tempo dan apa sebenarnya tujuan si pembuat teror ini. Apakah memang benar ingin menakut-nakuti agar Tempo tidak terlalu vokal atau ada maksud lain. Jadi di sini kita udah menemukan 5 terduga pelaku yang melakukan tindakan teror ini. Tapi sebelum kita masuk ke daftar yang pertama dan kelima, gue mau disclaimer dulu. Gue bukan pembela dari media Tempo. Nggak percaya. Nih, ada satu konten gue yang judulnya kebocoran halusinasi. Karena waktu itu gue mengkritik Tempo yang katanya dapat info dari orang valid, tapi ternyata tidak sesuai dengan prinsip berita, yaitu 5W dan 1H, yaitu what, who, where, why, when, dan how ya. Jadi waktu itu gue mengkritik isi dari liputan Tempo, khususnya di bocor halus ya, karena tidak ada 5W dan 1H ini. Contoh, Siapa informan yang dikatakan dalam liputan itu tidak jelas. Kapan orang yang sebagai narasumber itu berbicara kepada orang dari Tempo tidak jelas juga. Di mana? Katanya sih ada di mana, di istana katanya. Terus bagaimana? Tidak dijelaskan kronologi yang jelas gitu, yang clear. Jadi menurut gue pribadi tidak memenuhi unsur berita sama sekali. Jadi gue waktu itu mengkritik dan patut untuk tidak percaya terhadap liputan dalam bocor halus itu. Jadi gue bukan membela Tempo, juga tidak membela pemerintah ya dalam hal ini. Bayangin tadi di awal gue udah bilang itu adalah blunder yang fatal dari kepala staf komunikasi kepresidenan. Jadi gue tidak membela keduanya, gue di sini netral dan hanya akan membahas terduga pelakunya. Oke, langsung kita mulai. Terduga pelaku yang pertama udah jelas adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang diserang atau dikuliti ya dalam tanda petik oleh media Tempo, khususnya di beberapa liputan yang sangat tendensius seperti bocor halus. Jadi di sini kemungkinan yang pertama adalah orang sebelum pemerintahan yang sekarang. Bisa lingkaran dari pemerintahan itu maupun pendukungnya, simpatisan, atau loyalis dari pemerintahan yang sebelum pemerintahan sekarang. Kalian udah pada tahu kan? Apa alasannya? Ya udah jelas, karena pemerintahan sebelum pemerintahan saat ini sering dikritik dengan sangat tendensius ya, atau dengan sangat sinis oleh media Tempo, bahkan dengan beberapa bukti yang tidak jelas. Jadi wajar kalau orang dekat pemerintahan itu atau pendukungnya, simpatisan, loyalis dari pemerintah itu bisa masuk ke dalam terduga pelaku. Nanti kita di belakang akan lihat berapa persen kemungkinannya. Kita menuju kemungkinan pelaku yang kedua dulu, yaitu orang dari pemerintahan saat ini atau mungkin juga pendukung, simpatisan, atau loyalis dari pemerintahan saat ini. Alasannya, karena tadinya media Tempo selalu menyerang pemerintahan sebelum pemerintahan saat ini, tapi belakangan ini Tempo sering menyerang pemerintahan saat ini dengan sangat tendensius. Jadi sangat mungkin kalau orang dari pemerintahan saat ini, baik itu orang di dalam lingkarannya ataupun pendukungnya yang tidak berhubungan langsung dengan lingkaran kekuasaan, itu tidak senang gitu dan melakukan teror. Itu mungkin juga. Lalu kemungkinan terduga pelaku yang ketiga adalah pihak Tempo sendiri
Ya, betul, orang dalam. Orang dalam ini bisa dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, orang dalam yang saat ini bekerja di Tempo. Lalu yang kedua, orang dalam yang tidak bekerja di Tempo lagi saat ini. Bisa aja udah di PHK, atau orang yang kontraknya tidak diperpanjang, atau orang yang punya atau memiliki masalah dan menjadi dendam kepada Tempo. Ini bisa kita artikan sebagai orang Tempo sendiri, bukan dari pihak luar Tempo. Kemungkinan ini cukup masuk akal ya, karena ada beberapa alasan. Misalnya ingin supaya media Tempo menjadi viral, atau ingin diperhatikan, atau ingin mengesankan kalau pemerintah sekarang otoriter, dan banyak alasan lain yang juga mungkin. Berikutnya terduga pelaku yang keempat, yaitu pihak musuh dari musuhnya Tempo. Kita udah membahas tadi musuhnya Tempo di dua kemungkinan pertama. Jadi pihak musuh dari orang dekat di pemerintahan yang sekarang dan pemerintahan sebelumnya itu siapa? Kalian udah tahu kan? Ya, dan alasannya kenapa mereka juga bisa menjadi terduga pelaku. Karena seperti yang udah kita tahu, musuh dari musuhmu adalah teman, dan teman dari musuhmu adalah musuh. Jadi bisa aja musuh dari musuhnya Tempo ini melihat situasi ya, dan merencanakan gitu. Gue bikin aja begini, ntar juga bukan gue yang dituduh. Tapi tunggu dulu, Anda juga termasuk salah satu terduga pelaku dengan alasan yang tadi udah gue bahas. Lalu yang terakhir adalah dua instansi yang cenderung kita bayangkan dengan warna-warna nih. Jadi alasannya karena untuk warna yang pertama yang agak gelap nih, itu dulu sering dikritik Tempo ya. Dan untuk warna yang kedua bisa jadi karena akhir-akhir ini Tempo sering menaikkan isu tersebut. Apalagi belakangan ini sedang heboh ya untuk warna yang kedua ini. Dan buat kalian yang protes, Bang, itu kan dua instansi termasuk dari pemerintahan saat ini. Belum tentu. Bisa juga salah satu dari kedua instansi itu kalau memang pelakunya mereka melakukan aksi ini sendiri tanpa sepengetahuan kepala pemerintahan saat ini. Bisa jadi kan, namanya juga kemungkinan. Oke, sekarang kita akan melihat persentase kemungkinan dari 5 terduga pelaku ini. Menurut gua, persentase kemungkinan mereka melakukan perbuatan teror ini adalah sama, yaitu 20%. Gua nggak bisa membayangkan orang lain pelakunya di luar kelompok dari 5 yang tadi udah kita sebut. Jadi, menurut kalian bagaimana? Tulis komentar kalian di kolom komen ya. Oke, di akhir adalah kesimpulan singkat. Jadi kesimpulannya menurut gua hampir pasti terduga pelaku adalah salah satu dari kelima yang udah kita sebutkan tadi. Ini adalah pendapat atau prediksi atau analisis pribadi gua. Dan tentu aja gua bisa salah. Jadi kalau kalian gak setuju atau punya prediksi lain, silahkan tulis komentar kalian di kolom komen ya. Lalu yang kedua, untuk para pejabat yang diwawancarai media terkait kasus ini, jangan membuat pernyataan blunder. Lebih baik menjawab dengan no comment atau jawaban yang diplomatis. Misalnya kita tunggu penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwajib. Dan yang ketiga, sekaligus penutup, adalah kasus ini harus diselesaikan dengan tuntas. Walaupun gue nggak percaya ya kasus ini bisa selesai, paling juga hilang gitu aja. Padahal ini adalah kasus yang sangat mudah kalau misalnya mau dicari pelakunya. CCTV di sepanjang jalan Palmerah itu, di sekitar pasar banyak banget itu. Pasti bisa ketemu pelakunya kalau memang dicari. Apalagi di samping kantor Tempo itu adalah kampus dan juga beberapa ruko ya. Di seberangnya itu adalah counter handphone yang gue pernah beli pulsa di situ. Jadi sebenarnya banyak spot yang tercover CCTV. Harusnya pelakunya gampang untuk ditemukan kalau memang dicari. Kalau enggak ya nggak bakal ditemukan, orang nggak dicari. Ya udah gitu aja buat video kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan ada kata-kata yang menyinggung beberapa pihak, walaupun pasti banyak yang tersinggung ya. Gue minta maaf. Kita bukan mau mencari musuh, tapi mau mencari fakta yang terjadi sebenarnya. Oke, see you guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.